Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 630 sampai dengan 632 dan King Shen. Apakah dia murid yang diasingkan? Tapi bagaimana dia bisa masuk? Sekte manapun akan memperingatkan dirinya sendiri terhadap orang-orang buangan. Itu berlaku 2 kali lipat untuk Double Dragon Manor. Zuo Fen dipenuhi dengan pertanyaan. Pemabuk itu terkekeh. Hahaha, mereka bisa mencoba sekuat tenaga untuk mengusirku tapi tidak berhasil. Tidak ada tempat di luar sana yang tidak dapat saya jangkau. Sombong. Zuo Fen tersentak dan bahkan merasa hormat, tapi lebih dari segalanya, waspada. Paling-paling, kata-kata itu akan menjadikannya pahlawan. Paling buruk, seorang penjahat. Jika dia kehilangannya, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apapun yang dia inginkan. Kembali, kenapa itu terdengar familiar? Anehnya, kedengarannya mirip denganku. Memutar otaknya, dia sampai pada satu kesimpulan. Orang tua itu dan aku sangat mirip. Pemabuk itu tersenyum tipis. Tenanglah, kamu sudah memberiku anggur dan aku menemukanmu sesuai dengan kesukaanku, jadi aku tidak akan bersikap keras padamu. Lalu dia tersenyum mengejek pada gadis-gadis itu. Mereka bergidik kembali, tegang. Kehadirannya yang sederhana mengirimkan ketakutan jauh ke dalam tulang mereka. Hahaha, aku bukan orang yang suka memilih perempuan. Dia terkekeh, Putri Tianyu, saya terima. Hahaha, saya mendengar apa yang terjadi dengan kerajaan Anda dan apa yang Anda katakan. Katakan padaku, apakah menurutmu ayahmu benar? Yun Shuang terdiam, dia mungkin ayahku, tapi dia menjual negaranya. Dia tidak ada bedanya dengan membiarkan kejahatan masuk. Hahaha, putri yang adil. Lalu bagaimana jika dia hanya menyerahkan tanahnya sementara tidak ada tentara yang masuk? Pemabuk itu tertawa. Yongning ragu-ragu, bukankah itu sama? Bahkan tidak jauh berbeda. Pemabuk itu menggelengkan kepalanya. Invasi musuh berarti penjarahan dan pembantaian. Meskipun menyerahkan sebagian tanah tidak termasuk tindakan kejam seperti itu. Meskipun demikian, tanah tersebut adalah milik keluarga kerajaan, dan rakyat jelata tidak mempunyai satupun bagian di dalamnya. Terlepas dari tuannya, rakyat jelata akan tetap bekerja keras untuk tuannya, jadi apa bedanya? Menang atau kalah, rakyat sama-sama menderita. Meski begitu, Double Dragon Manor, sekte, dan bahkan kerajaan, yang mereka lakukan hanyalah beternak. Jadi mereka bisa menyedot darah dan sumsum dari tubuh mereka yang lelah. Ketiganya saling memandang dengan kaget dan hati mereka tenggelam. Zuo Fen merenung, Double Dragon Manor menawarkan stabilitas bagi kekuatan wilayah barat dan menjamin pertumbuhan. Sebuah kejeniusan, bisa dikatakan. Bukankah membiarkan wilayah barat melemah akan menarik penjajah masuk? Nasib masyarakat akan jauh lebih buruk. Omong kosong. Pemabuk itu mencibir. Hanya alasan terkutuk. Mereka hanya mengincar menjaga tambang suci, kepentingan seorang penggarap, dan tidak memberi sedikit pun perhatian pada orang-orang tak berguna yang kelelahan. Katakanlah wilayah tengah menyerang. Kamu pikir mereka akan mengejar manusia? Semut? Tidak, yang mereka pedulikan hanyalah mengambil sumber daya. Mereka membutuhkan semut-semut ini untuk menambang barang-barang seperti yang dilakukan Double Dragon Manor. Zuo Fen kedinginan dan memberi isyarat kepada gadis-gadis itu untuk tidak memperburuknya lebih jauh. Pemabuk itu menangkapnya dan menjentikkan tangannya. Maaf, saya sendiri lupa. Setiap kali saya membicarakan hal ini, saya merasa gusar. Saya dulu sama seperti kamu, memikirkan wilayah barat yang terbaik. Hampir tidak ada konflik berat, penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Semuanya berubah dari satu pertemuan. Seorang wanita. Mata Yongning berbinar. Pemabuk itu berseru, "Nak, bagaimana kamu tahu? Bukankah sudah jelas? Hanya seorang wanita yang bisa mengubah seorang pria." Yongning menjulurkan dadanya yang bangga.
Pemabuk itu tersenyum ceria, kalian pasti tahu banyak. Berapa banyak yang kamu tahu? Kamu tidak bisa memfitnahku. Aku tidak bersalah. Aku tidak mengetahuinya. Dan dia mengintip ke arah Zuo Fen. Zuo Fen berkata, Senior, abaikan saja dia. Pikirannya berada di awan karena terlalu banyak cerita pasangan yang sempurna. Pasangan sempurna? Hahaha, terkadang, hal itu juga tidak jauh dari kenyataan. Pemabuk itu menghela nafas, menelusuri jalan kenangan. Saya dulunya adalah seorang pemuda dengan martabat dan keanggunan yang berkeliling dunia. Tapi setelah terlalu sering bertemu dengannya, putri yang naif dan bodoh itu telah menjebakku di dunia sekuler. Menurutku dia adalah gadis yang paling bodoh dan menyedihkan. Seorang putri, suka berjalan-jalan di antara bangsanya. Jatuh ke dalam penipuan yang paling nyata namun tidak pernah menyesalinya. Zuo Fen bergumam. Senior, gadis tolol, yang tidak menyadari bahaya masyarakat manusia, suatu hari akan mati karenanya. Jika aku jadi kamu, aku akan memutuskan semua hubungan dengannya agar aku tidak terjatuh juga. Sebenarnya, apa niatku padamu? Pemabuk itu mengangkat alisnya. Zuo Fen mengangkat bahu. Dia menyukainya. Nada wajah si pemabuk menjadi lebih lembut. Wanita itu seperti air. Pria terkadang membutuhkan mereka di sisinya untuk menghiburnya. Meskipun dalam banyak kesempatan, sikapnya yang naif dan bodoh membuatku marah dan membuatku mendapat banyak masalah. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang penting. Bukan salahku kalau aku hebat, ingin memikul bebannya. Sebagai isyarat, gadis-gadis itu menatap Zuo Fen dengan mata berembun. Pemabuk itu mengingatkanku pada seseorang. Sama seperti Steward Zuo, yang suka menanggung beban orang lain. Sambil menggaruk dagunya, Zuo Fen tetap diam. Matanya menghindari tatapan tajam mereka. Baru kemudian disadari. Bahkan seluruh kekuatanku telah mencapai batasnya. Aku sangat ingin melawan para kakek tua yang licik itu, namun tidak mampu. Mata pemabuk itu berkilat-kilat karena haus darah. Tahun itu, kerajaan tetangga mereka menyerang tanah airnya. Sekte yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya melihat bahwa tanah tersebut aman dan mengabaikannya. Membiarkan masyarakat di perbatasan menderita. Dia diliputi kekhawatiran terhadap mereka. Aku bahkan menentang peraturan Double Dragon Manor dengan tidak ikut campur berkali-kali. Hanya untuk dituduh oleh musuh dan dipaksa kembali ke sekte untuk menerima hukumanku. Perpisahan kami akan bersifat final. Apakah sesuatu terjadi padanya? Yongning asyik dengan ceritanya. Zuo Fen memutar matanya. Nak, kamu benar-benar telah membaca terlalu banyak cerita. Wajah pemabuk itu keras dan menakutkan. Dengan kepergianku, dalam menjalankan rencana mereka yang sebenarnya. Saat mereka mengganggu perbatasan, sekelompok orang melakukan kontak dengan sang putri. Mereka membujuknya untuk memindahkan pertahanan ribuan mil ke dalam, di pegunungan, yang membuatnya lebih mudah untuk dipertahankan. Dengan cara ini rakyat kedua belah pihak akan terhindar. Dia benar-benar menyukainya. Dengan mencuri stempel kaisar, dia menandatangani perjanjian penyerahan. Musuh menggunakannya untuk memaksa jenderal yang bertahan mundur dan mengambil alih wilayah yang kaya. Ketika kaisar mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Sekte-sekte yang mengawasi kekaisaran sangat marah. Mengipasi api penduduk dengan membuat keluarga kerajaan turun tahta sambil menghukum sang putri untuk dieksekusi karena pengkhianatan tingkat tinggi. Berita itu datang kepadaku pada jam-jam terakhir, ketika aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Saya hanya bisa melihat mayatnya dan hanya bisa mendengar tuduhan dan ejekan massa. Mereka jelas-jelas berkomplot melawan si obat bius, Tuan Putri. Zuo Fen memperhatikan tatapan tajam pemabuk itu dan memperbaiki pidatonya. Senior, ini mungkin bukan tempatku untuk mengatakan ini. Tapi jika itu aku akan membantai banyak dari mereka untuk menaruh rasa takut padaku di hati mereka dan membiarkannya. Mereka tahu dia berada di bawah sayapku.
Paling buruk, saya hanya akan dihukum di sekte tersebut. Namun hasilnya akan berbeda. Menyadari bahwa tidak ada peraturan yang akan menghalangimu. Mereka tidak akan pernah mengambil tindakan melawan sang putri. Tapi dengan mematuhi perintah sekte seperti anak yang baik. Mereka bertindak tidak peduli seberapa kuatnya Anda. Karena peraturan sekte mengikat Anda tidak dapat melakukan apapun. Bahkan jika kamu melakukannya, mereka akan mengadukanmu ke Double Dragon Manor. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengamuk sejak awal. Pemabuk itu mengangguk. Saya sangat menyesal karena tidak menjadi seorang kultivator iblis saat itu. Karena kecerobohanku, dia pasti masih hidup. Tapi aku tahu semuanya sudah terlambat, terikat oleh aturan yang benar sementara para bajingan itu bertepuk tangan kegirangan. Dengan kebencian yang sangat dalam terlihat di matanya. Pemabuk itu mengenang kembali hari itu sebelum ketiganya. Senior, tenanglah. Zuo Fen turun tangan melihat suasana hati pemabuk yang buruk itu. Berharap dia tidak menjadi gila karena mabuk untuk saat ini. Yongning, gadis yang selalu melamun, terlalu asyik dengan cerita itu sehingga tidak peduli, lalu bagaimana? Zuo Fen memutar matanya, merasa ingin mengusirnya. Dia menanggung penderitaan terbesar jiwanya di sini. Namun kamu ingin mengukirnya untuk bagian yang menarik? Apakah kamu ingin bunuh diri? Pemabuk itu menjadi berat, rahangnya terkatup rapat. Lalu aku bergegas ke negara musuh, membantai keluarga kerajaan dan membunuh sekte penjaganya. Melemparkan papan nama mereka ke dalam api unggun. Bagus. Zuo Fen bertepuk tangan dengan pujian yang jujur, berharap. Jika ada, itu akan mengurangi kegilaan mabuk untuk sementara waktu lebih lama. Meski yang dia dengar hanyalah desahan, diikuti dengan wajah gelap. Wah, sebaiknya kamu disingkirkan dari dunia ini. Cepat atau lambat kamu akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Zuo Fen tersentak, mulutnya melengkung dengan jijik. Dia mengira dirinya adalah bajingan terbesar di luar sana. Hanya untuk menemukan tandingannya pada seorang pemabuk tua. Kaulah yang membersihkan klan dan menggerakkan sekte. Jadi apa yang kamu lakukan membuatku menjadi ancaman? Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak membersihkan klan atau sekte, ya, tidak dalam kehidupan ini. Pemabuk itu tersenyum sambil menunjuk dadanya. Wah, kamu tangguh, cerdik, dan berani. Satu-satunya kekurangannya adalah hatimu tidak stabil. Lagi pula, kultivator iblis manakah yang memiliki hati yang teguh? Saya hampir tidak pernah melihat satupun di antara para kultivator yang saleh. Bahkan saya sendiri pun tidak memilikinya, hahaha. Dengan senyuman mencela diri sendiri, pemabuk itu melanjutkan. Kekacauan yang aku sebabkan kemudian memaksa Double Dragon Manor untuk mengejarku. Tapi untuk siapa mereka menganggapku, hingga terjatuh begitu saja? Sementara pertama kali saya datang untuk menerima hukuman sekte dengan sukarela. Kali ini saya terlalu kesakitan untuk peduli pada apapun. Saya melihat seluruh dunia sebagai musuh saya dan ketika saya kembali ke sekte tersebut, saya membunuh siapapun yang terlihat. Manapun dari 10 sekte wilayah barat yang saya injak. Semuanya tertinggal dalam kekacauan dan terbakar. Itu adalah peringatan untuk jangan pernah mencoba menggunakan aturan padaku dan biarkan aku sendirian. Tapi apa gunanya? Hanya mengamuk karena dia tidak kembali. Pemabuk itu berteriak, matanya merah, namun akhirnya menggelengkan kepalanya. Awalnya saya hanya mengincar satu sekte, tetapi kemarahan menguasai saya. Saya menargetkan mereka semua, seperti orang gila sejati. Hati Zuo Fen tenggelam. Matanya melihat kemana-mana. Mengapa itu terdengar familiar? Di mana saya pernah mendengarnya sebelumnya? Sambil meneguk anggur, pemabuk itu tertawa. Saya hampir kehilangan akal sehat karena kegilaan, membiarkan iblis mengendalikan saya. Bagaimana kamu merangkak kembali? Seperti anak baik yang mendengarkan cerita pengantar tidur. Yongning menatap dengan mata besar, ingin sekali mendengar akhirnya.
Pemabuk itu menyeringai melihat ketertarikannya, menganggap penonton senang. Saya harus berterima kasih padanya untuk itu. Karena kegilaanku, aku bertemu dengan dayangnya, membawakan surat wasiatnya. Dia tidak tertipu dan selama ini tahu bahwa itu semua hanyalah jebakan. Dia menghela nafas. Dia tahu itu adalah rencana musuh dan itu akan menghancurkan klannya, tetapi juga tahu jika tanah itu diserahkan kepada musuh, mereka tidak akan menderita. Apakah usulan itu benar atau salah? Semuanya tergantung pada penilaian penguasa. Ini membawa saya kembali ke masa ketika kita berbicara tentang impian kita, tentang perdamaian di bumi. Tapi berapa banyak yang bisa mencapainya? Para kultivator yang salah bersembunyi di balik keadilan ketika mereka mengambil semuanya. Faktanya, yang mereka miliki hanyalah iblis. Dan apakah saya perlu mengatakan sesuatu tentang penggarap iblis? Kamu bilang Double Dragon Manor melindungi perdamaian di wilayah barat. Sementara menurut saya tidak ada moral di baliknya. Sehingga hanya menjadi tempat pembuangan limbah keserakahan dan permainan kekuasaan. Masyarakat tidak lebih dari orang mati yang berjalan. Menghancurkan diri mereka sendiri. Semuanya berada di bawah kedamaian palsu. Nak, katakan padaku, apakah salah jika dia menyerahkan tanahnya? Pemabuk itu menatap Yongning. Yongning berhenti sejenak. Selama masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik setelahnya. Bukankah kerajaan seharusnya melindungi rakyatnya? Hahaha, betapa pintarnya kamu. Pemabuk itu tertawa, hanya peduli pada kebaikan bersama. Kamu sama bodohnya dengan dia. Namun lebih pintar dari yang lain. Orang bodoh sebenarnya di sini tidak lain adalah saya. Yang mengatakan saya ingin membangun dunia yang sempurna. Dan apa yang saya dapatkan? Kematiannya, dan aku mengamuk di wilayah barat. Bodoh sekali aku. Zuofen bersimpati dengan tepukan di bahunya. Hahaha, senior, pria tidak mengatakan apa-apa selain berbohong dalam mengejar wanita. Memuntahkan hal-hal besar dan mengesankan. Oh, gigit aku bukannya tidak tahu malu sepertimu. Saya selalu jujur. Padanya. Pemabuk itu melotot, aku baru tahu hatimu miring. Namun semakin banyak, semakin kamu harus mencari gadis dengan hatinya di tempat yang tepat. Untuk membawa kamu kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Sama seperti dia. Kamu bilang dia bodoh, hahaha, padahal dia begitu baik. Zuofen tersentak dan mengerutkan kening, pernah merasakan ini sebelumnya. Perasaan si pemabuk terhadap sang putri sama seperti perasaannya terhadap Ning-Er. Tampaknya, dalam sekali mereka membutuhkan sahabat yang naif untuk menjaga pikiran mereka tetap stabil. Mereka adalah satu-satunya orang yang mampu memberikan ketenangan pikiran di dunia yang penuh kebohongan dan penipuan ini. Menggantungkan botol di mulutnya yang terbuka namun tidak setetes pun keluar untuk menenangkan penderitaannya, pemabuk itu menghela nafas. Kehabisan anggur, lagi. Aku harus mendapatkan lebih banyak lagi. Jarang sekali kita bertemu anak-anak muda yang mau mendengarkan ocehan saya. Jika beruntung, saya akan membantu lain kali, meskipun lebih baik hanya sekedar hal sepele. Sesuatu seperti mengotak-atik sekte lebih merupakan keahlianku. Tapi kamu harus memberiku sesuatu untuk itu. Apa? Zuofen bertanya dengan gembira. Dengan kekuatan orang tua bodoh ini, jika dia berhutang padaku, rasanya seperti memiliki dewa di sisiku. Pemabuk itu merenung. Sebuah lukisan yang saya dibuat untuknya, dan karya terbesar saya. Sayang sekali hal itu hilang seiring dengan menurunnya klannya. Aku bahkan mendapat kabar bahwa aku akan melakukan apa saja kepada orang yang membawakannya kepadaku. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak satu kata pun. Saya mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Pemabuk itu baru saja berbalik dan pergi. Zuofen memulai, senior, seperti apa lukisan itu? Lukisanku cukup terkenal, anak-anak bangsa kita. Suara pemabuk itu kembali bergema. Sekarang keakraban dengan semua itu mengganggu otaknya hingga tingkat yang menjengkelkan.
Kemudian dia tersadar seperti 1 ton batu bata, anak-anak bangsa kita. Itu berarti dia orang terkuat di wilayah barat, dan King Shen. Gadis-gadis itu tersentak. Kami juga mendengar tentang legenda ini. Dia masih hidup setelah 1000 tahun? Di mana lukisannya? Bukankah Tianyu memilikinya di suatu tempat? Zuo Fen menoleh ke Yongning. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ahli puncak sesuai keinginannya. Yongning memulai, lalu wajahnya menunduk. Saat kamu pergi ke ibu kota kekaisaran terakhir kali, setelah penobatan saudara ketiga, lukisan itu hilang. Dia ingin menggunakannya sebagai hadiah pertunangan untuk Long Kui. Tapi itu belum ditemukan dimanapun di perbendaharaan. Sialan tumpukan lemak itu. Dia mengacau saat itu penting. Zuo Fen menghela nafas. Saat itu lukisannya ada tapi orangnya tidak ada. Sekarang setelah dia menemukan pemiliknya, lukisan itu telah hilang. Meskipun mereka kehilangan kesempatan untuk membuat Dan King Shen berhutang pada mereka. Begitu pula keluarga kekaisaran Tianyu. Mengetahui gendut, dia akan menggunakannya untuk mengembalikan kekaisaran ke tangannya. Nasib klan Luo sudah jelas. Zuo Fen mengangguk, itu bagus, sangat bagus. Di pavilion pencapaian surga, 2 lelaki tua duduk di ujung ruangan. Yang satu berambut putih dan bermata tajam, dan yang satu lagi berambut hitam, berjanggut panjang, dan berkulit tebal. Di bawah mereka duduk para ahli tahap ethereal dari setiap sekte. Sudah diputuskan, Double Dragon Gathering akan dimulai dalam 3 hari. Aturan yang sama berlaku, dimulai dengan 3 sekte terbawah. Kalian boleh mundur, kata sesepuh kulit putih. Orang-orang itu membungkuk dan pergi, dimengerti. Seseorang bergegas masuk, ada yang salah dengan penghalangnya. Apa? Tetua kulit putih bertanya. Pria itu berbicara dengan gelisah. Pintunya telah terbuka 9 kali, untuk setiap sekte. Namun sudah ada yang ke-10 kalinya. Kamu boleh pergi, tapi berhati-hatilah. Ya Pak. Pria itu memberi hormat dan pergi. Dengan keheningan yang kembali terjadi, tetua kulit putih itu memulai. Hanya melalui gerakan khusus dan kekuatan yang cukup seseorang dapat memasuki penghalang tanpa suara. Menurutmu, dia datang? Dia satu-satunya orang di wilayah barat yang begitu akrab dengan Double Dragon Manor dan berani melakukannya tepat di depan mata kita. Tapi kenapa dia datang sekarang? Saya harap ini tidak menimbulkan masalah. Tetua berambut hitam itu menutup matanya. Penatua kulit putih itu mengangguk dan menghela nafas. Murid kami yang paling berharga telah kembali. Dalam 3 hari. Zuo Fen menghadapi iblis yang kembali dengan wajah keras. Lalu mengamati setiap pintu yang digunakan para murid, itu agak sempit. Tetua, tidak bisakah Anda mengulur waktu sebentar? Kita kekurangan waktu. Vian yang berkata, kamu ingin kami, 3 anak kecil, mengubah pikiran tentang ruangan yang penuh dengan orang-orang berharga. Tentu, waktumu terbatas sekarang, tapi apa yang kamu lakukan beberapa hari yang lalu? Kami memintamu untuk menyembuhkan mereka tetapi kamu tidak mau. Semuanya kembali lagi pada keberuntungan. Zuo Fen menutup telinga terhadap keluhannya, mengalihkan masalahnya. Vian yang sangat marah. Karena menangis dengan suara keras, Zuo Fen. Kamu adalah pemimpin dari sekte penipu iblis. Jadi mulailah bertingkah seperti itu? Keberuntungan apa? Jangan bilang kamu tidak merencanakan ini. Dan apa masalahnya dengan gadis-gadis itu? Mengapa mereka masih di sini? Inikah cara seorang pemimpin bertindak? Vian yang terus mengoceh, mengomel, mengumpat. Satu-satunya anugerah Zuo Fen adalah dia tidak sedang dicabik-cabik saat ini dengan 2 iblis tambahan di sekitarnya. Zuo Fen mengangkat bahu dan menyiulkan lagu tanpa nama. Sementara isi perutnya sedang memasak beberapa rencana induk. Berdasarkan perhitungannya, 3 hari seharusnya bisa mengeluarkan semua anak laki-laki, tapi siapa yang bisa menjaminnya? Beberapa orang mungkin merasa ingin menundanya selama setengah bulan.
Sekte Demon Scheming adalah satu-satunya yang baru saja datang ke Double Dragon Manor dan maju sebagai upaya terakhir. Sekte lain akan terkejut mendengar berita itu. Bung, apakah murid-muridmu kedinginan? Tidak bisakah mereka merasakan tekanannya? Pertarungan sudah dekat namun mereka ingin naik tingkat? Apa gunanya sekarang? Setelah meracuni orang-orang itu selama berbulan-bulan hingga berjalan seperti zombie. Zuo Fen tahu pasti bahwa menyembuhkan mereka sekarang membuat suasana hati mereka terbaik. Begini rencananya, kalian mengulur waktu, tapi tidak lama lagi aku akan masuk sendiri. Kamu sendiri yang akan melakukannya? Vian yang melontarkan ketidakpuasannya. Apakah ini lelucon bagimu, sebuah sandiwara? Pertarungan dilakukan dengan cara undian, di mana salah satu anggota harus bertarung satu kali. Apakah kamu akan menarik 10 undian sendirian? Vian Gui menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu bernilai 10 orang, peraturan melarangmu bertarung lebih dari sekali. Itu semua tergantung pada peringkat kamu di mana sekte kami berada. Itu sebabnya kekuatanmu tidak terlalu penting, namun efektif dalam pertarungan kelompok. Zuo Fen mengangkat alisnya, pertemuan naga ganda memiliki begitu banyak aturan. Bukankah akan lebih cepat jika semuanya bersatu? Hahaha, ini adalah ujian menyeluruh terhadap potensi suatu sekte. Vian Yin memaksakan senyum. Dia terkadang dalang yang paling licik, dan di lain waktu dia adalah orang paling tolol. Itu membuat tangan kami terikat. Tidak ada pilihan selain menyerahkannya pada takdir. Aku serahkan padamu pada takdir, baiklah, biarkan aku. Bentak iblis yang. Untunglah teman-teman iblisnya ada di sana untuk menghentikannya, meratakan Zuo Fen. Sementara Zuo Fen menganggapnya terlalu mudah, para tetua sendiri merasa khawatir. Berdoa kepada surga agar murid-murid mereka tiba tepat waktu. Permohonan mereka tidak dijawab selama 3 hari. Semakin menekankan keputusasaan mereka. Tentu saja, mereka bisa menyeret mereka keluar. Tapi itu akan mempunyai efek sebaliknya. Bahkan menurunkan kemajuan mereka. Ketuk. Sebuah suara yang paling familiar terdengar dari luar. Menghadirkan seorang pria berbaju abu-abu sambil membungkuk. Sekte penipu iblis, pertemuan naga ganda telah dimulai. Namun kami tidak melihatmu hadir. Tetua itu mengirimku untuk menjemputmu. Mulut Vian yang bergerak-gerak, mendesah pada Zuo Fen, bagaimana sekarang? Sakit perut? Zuo Fen berbicara. Vian yang melotot untuk terakhir kalinya, seolah itu membantu. Aduh, perutku. Kalian tidak mencucinya dan sekarang aku mengalami gangguan pencernaan. Kami semua adalah kultivator, tamu terhormat, kami juga tidak menyediakan sarapan. Dengan kultivasi Anda, kasus seperti itu tidak mungkin terjadi. Apakah Anda mungkin meminum pil beracun? Pria itu tidak terkesan. Iblis gemuk itu tersipu malu, hahaha, setelah kamu menyebutkannya, aku sudah sembuh. Zuo Fen dan rekannya, reaksi bulat. Bagaimana kalau kita pergi? Dia memimpin jalan sambil mengawasi mereka. Saya telah melihat banyak pengecut. Tetapi Anda adalah ras yang sama sekali berbeda. Sakit sesaat sebelum naik panggung? Untuk apa kamu datang ke sini? Gila. Wajah Vian yang merosot, menatap Zuo Fen di belakangnya. Sial, penghinaan hari ini ada padamu. Kami mengulur waktu untukmu, jadi sebaiknya kau kembalikan martabat kami. Atau yang lain adalah kepalamu. Vian yang mendengus setelah keduanya. Apa hubungan martabatmu denganku? Aku tidak menyuruhmu untuk pamer. Zuo Fen memutar matanya. Meskipun alisnya tidak pernah rileks, melihat pintu masih tertutup di belakang. Seberapa tinggi tujuan anak nakal itu? Getaran yang kuat datang dari sebuah ruangan. Membuat Zuo Fen bersemangat. Qi Changlong. Diikuti oleh banyak ruangan lainnya. Zuo Fen menyeringai. Mereka akhirnya keluar dari cangkangnya. Sekarang terbangkan kecantikanku, hahaha.
Panggung besar itu mempunyai kursi-kursi di sekelilingnya. Semuanya ditempati oleh para pejabat kerajaan ini atau itu. Semuanya untuk menjadi saksi kekuatan sekte-sekte tersebut. Yongning dan Yunshuang sangat menantikan kedatangan sekte penipu iblis yang selalu tertunda. Sekte surga mistik dan sekte penjinak binatang hadir. Menunggu di panggung untuk pengundian. Di depan mereka ada seorang tetua berambut putih, sang hakim. Naga ganda tetua tidak tertarik pada 3 sekte terbawah. Mengirimkan seorang tetua sudah cukup sopan. Hal ini tentu saja membuat wajah sedih bagi semua orang yang menantikan untuk melihat wilayah barat menjadi yang terkuat. Tetua, sekte perencana iblis ada di sini. Seorang pria berbaju abu-abu membungkuk di hadapan yang lebih tua. Dia pergi, tapi bukannya tanpa melontarkan pandangan menghina pada trio di belakangnya. Penatua itu mengerutkan kening. Tetua, mengapa saya hanya melihat kalian bertiga? Bagaimana dengan para murid? Mereka dengan kondisi baik. Ketiganya saling memandang, bingung. Vian yang memilih untuk menanggung beban terbesarnya. Elder, para murid terlambat dan akan segera tiba di sini. Hahaha, bicara tentang aib. Mereka terlalu takut untuk benar-benar bertemu denganmu. Suara yang paling arogan dan mementingkan diri sendiri menyatakan, Hui Xiong, tentu saja. Dia melangkah di tengah, menghadap penontonnya. Setengah tahun yang lalu, saya menyapu lantai dengan elit Demon Scamming Sect. Sekarang mereka tidak punya siapapun untuk dikirim dan melemparkan mereka yang terburuk dan terlemah. Pemimpin mereka bahkan adalah anak Radiant Stage lapis ketiga. Beberapa tetua dari dunia sekuler pasti jauh lebih baik. Di saat saya lemah dan bermurah hati, saya menyarankan mereka untuk tidak melakukan hal ini dan saya melihat sekarang mereka mendapat pencerahan untuk tidak datang. Hahaha, mereka lari. Arena itu sedang heboh. Apakah sekte perencana iblis merasa takut? Sungguh memalukan, lebih buruk dari kekalahan. Ini tidak pernah terjadi, tidak di Double Dragon Gathering. Hakim mengerutkan kening pada Vian Yang. Para iblis tidak punya cara untuk menjelaskan, hanya marah besar. Hui Xiong, dalam kesombongannya yang tak terbatas, menganggapnya sebagai tanda bahwa dia berhasil dalam hal uang. Menertawakan sekte surga mistik. Pemimpin dari 3 sekte terbawah akan diputuskan di antara kita sekarang. Gadis-gadis dari sekte surga mistik memutar mata mereka. Mereka masuk akal untuk tidak mempercayai orang idiot ketika mereka melihatnya. Terutama setelah Zuo Fan menunjukkan kekuatan. Tuan Muda Yo takut? Siapa yang kamu bercandakan? Apakah orang ini berpikir dia bisa melawan murid 3 sekte superior juga? Hui Xiong melebarkan hidungnya karena marah. Siapa itu? Kepala-kepala berputar-putar, hanya untuk tertegun. Apa yang mereka lakukan di sini?